Learning Partners, resign habis lebaran. Ini adalah topik yang kita angkat pada WLP edisi kali ini. Banyak sekali di sosial media beredar cerita tentang resign setelah terima THR atau setelah lebaran. Fenomena apa ini? Apakah betul generasi muda saat ini lebih kutu loncat dibandingkan generasi sebelumnya? Nah, kita perlu tahu kenapa orang banyak yang resign setelah lebaran. Jadi di Indonesia sebetulnya ada 2 siklus di mana terjadi eskalasi peningkatan tingkat turnover setelah lebaran dan setelah tahun baru pada saat orang setelah terima bonus tahunan. Sebetulnya isunya bukan hanya setelah terima THR atau terima bonusnya. Isunya adalah pada saat menjelang lebaran itu, orang punya waktu yang cukup untuk melakukan kontemplasi. Kita mereview apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah yang terbaik, apakah karir saya sudah optimal di tempat yang sekarang ini, ataukah ada opportunity lain yang kemudian bisa saya temukan di luar sana. Sama, pada akhir tahun juga begitu. Kita biasanya masuk tahun baru dengan New Year's Resolution yang diawali dengan kontemplasi apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi tahun yang baru ini. Jadi sebetulnya resign setelah THR atau resign setelah terima bonus itu adalah implikasi dari proses berpikir. Bukan hanya sekedar menerima THR, karena tidak mungkin orang resign setelah menerima sesuatu, ya. Setelah menerima bonus kemudian resign. Tidak mungkin bonus membuat orang memilih untuk resign. Tetapi kontemplasi terjadi sebelum peristiwa terima bonus dan sebelum peristiwa terima THR itu. Nah, orang-orang yang memilih pindah perusahaan atau pindah organisasi, kita sebut dalam video terdahulu sebagai orang-orang yang memilih jalur external growth. Dan orang-orang yang memilih stay di perusahaan yang sama dari waktu ke waktu, ini adalah orang-orang yang memilih jalur internal growth. 2 jalur ini sebetulnya punya advantage dan punya disadvantage-nya masing-masing. Internal growth misalnya, kalau Anda memilih bertahan di sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama, Anda tentu akan menjadi lebih expert di industri yang Anda geluti. Dan loyalitas Anda kepada perusahaan biasanya juga direcognize oleh perusahaan. Sehingga Anda mendapatkan opportunity untuk mendapatkan long term incentive atau bahkan kesempatan untuk mendapatkan stock option jika fasilitas itu disediakan oleh perusahaan. Tetapi orang-orang yang memilih external growth biasanya memiliki alasannya sendiri. Pertama adalah orang meninggalkan perusahaan ke perusahaan yang baru biasanya alasan utamanya adalah karena ingin karirnya berkembang lebih cepat. Jadi biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan tentu ada limitasinya, ya, ada kesempatan yang terbatas. Padahal di luar sana kesempatan itu terbuka lebar sekali. Jadi orang-orang yang memilih external growth, alasan nomor satunya biasanya adalah pengembangan karir. Alasan nomor 2 adalah kompensasi. Karena kalau Anda berada di suatu perusahaan biasanya ada rentang gaji atau salary range. Dan kalau Anda sudah mentok di rentang gaji itu, kemungkinan naiknya tidak lagi signifikan. Sementara kalau Anda memilih external growth, Anda punya kesempatan untuk melakukan negosiasi dan mendapatkan increase yang signifikan karena Anda tidak terikat dengan rentang gaji di dalam perusahaan yang sama. Dan alasan ketiga biasanya adalah lingkungan kerja yang dianggap tempat di mana sekarang Anda bekerja itu tidak cukup kondusif untuk Anda berkembang. Jadi alasan ketiga untuk orang memilih external growth adalah untuk mendapatkan lingkungan kerja yang lebih mendukung pengembangan karirnya. Nah, saya sendiri punya pengalaman bahwa bertahan lebih dari 9 tahun di sebuah perusahaan, ya, membangun karir secara internal. Tetapi kemudian semakin lama saya memilih untuk berkembang secara eksternal. Jadi agak berbeda dengan research yang menunjukkan bahwa biasanya semakin bertambah usia, semakin panjang kemungkinan orang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Dan tenure itu semakin bertambah usia, semakin panjang. Sekarang apakah betul generasi yang lebih muda saat ini kecenderungannya menjadi lebih
kutu loncat dibandingkan generasi sebelumnya. Kita lihat survei ini, bahwa ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, polanya sebetulnya sama. Jadi dari dulu pun sebetulnya generasi yang lebih muda, tenure berada di sebuah perusahaan cenderung lebih pendek dibandingkan generasi yang lebih tua. Jadi kalau kita lihat usia 18-19 tahun misalnya sampai 20-24 tahun, itu rata-rata tenurnya di sekitar 2 tahunan. Kemudian begitu usianya meningkat menjadi 25 sampai 34 tahun, tenurnya meningkat sampai 4 tahun. Dan kalau sudah di atas 50 tahun, biasanya bertahan jauh lebih panjang di dalam sebuah perusahaan. Jadi sebetulnya tidak benar kalau dikatakan generasi saat ini lebih kutu loncat dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang kita melihat tadi kecenderungannya, semakin lama orang bertahan di sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan dia untuk resign. Ya, ini menarik karena merasa semakin expert di industrinya, semakin loyal di company-nya, dan semakin mendapatkan rekognisi, dan biasanya juga semakin comfort, ya, semakin enggan untuk membuat dunianya berubah dan mengalami tantangan yang berbeda di industri yang berbeda atau di perusahaan yang berbeda. Tetapi semakin muda usia, tantangan untuk mengeksplorasi itu tampaknya semakin menarik buat generasi yang usianya relatif lebih muda tadi. Sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk orang yang punya kecenderungan untuk memilih pengembangan karir melalui jalur internal atau melalui jalur eksternal? Dan kalau boleh, sharing pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda punya pengalaman tenure yang paling pendek berada di sebuah perusahaan sebelum pindah ke perusahaan yang lain? Kira-kira apa alasan Anda pindah dari perusahaan itu dalam tempo yang begitu singkat? Karena tadi dari research dikatakan bahwa ada 3 alasan orang meninggalkan perusahaan. Pertama, untuk mendapatkan pengembangan karir lebih lanjut. Kedua, mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Dan ketiga, mencari lingkungan kerja yang lebih kondusif. Pada saat Anda mengalami proses pengambilan keputusan pindah dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira Anda punya alasan apa? Boleh dibagi dengan kita untuk pembelajaran kita lebih lanjut. Terima kasih. Salam Learning Partners.